Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Uswa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ke-11 yaitu tentang surah Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi masyika wa'dud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Al-Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Dalam kajian ulumul Quran, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul khusus. Berdasarkan kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir At-Tabari, surah An-Naml ayat 17-19 tidak turun karena suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Ayat ini termasuk bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah ceritakan kepada Rasulullah sebagai pelajaran bagi umat Islam. Tujuannya adalah menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, menjelaskan bahwa seluruh makhluk berada di bawah pengaturan Allah, memberikan teladan kepemimpinan yang baik, menanamkan nilai syukur dan kerendahan hati, dan mengajarkan bahwa kekuatan dan kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan. Dan demikian asbabun nuzul ayat ini bersifat umum, yaitu sebagai bagian dari kisah para nabi yang mengandung ibrah atau pelajaran bagi manusia. Kemudian poin-poin pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 16-19. Yang pertama ada pendidikan kepemimpinan. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengatur anggotanya dengan baik, menegakkan disiplin, menjaga keteraturan, memastikan setiap tugas berjalan sesuai fungsi masing-masing. Kemudian ada pendidikan tanggung jawab pribadi, yaitu setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan. Anak dididik untuk memahami bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia, kebaikan sekecil apapun bernilai di sisi Allah, keburukan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada pendidikan ibadah.
Ayat 17 menekankan pentingnya sholat saat mendidik manusia untuk disiplin waktu, taat kepada Allah, menjaga kebersihan, mengendalikan hawa nafsu. Sholat juga menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya ada pendidikan dakwah dan kepedulian sosial. Amar ma'ruf nahi mungkar menunjukkan bahwa seorang muslim harus peduli terhadap lingkungan. Bentuk penerapannya mengingatkan teman yang berbuat salah, mengajak keluarga kepada kebaikan, menjadi teladan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kebaikan harus disebarkan dan kemungkaran harus dicegah. Yang kelima ada pendidikan kesabaran. Kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan. Kesabaran meliputi sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian. Yang keenam yaitu pendidikan akhlak rendah hati. Ayat 18 melarang kesombongan. Nilai yang diajarkan menghormati orang lain, tidak meremehkan sesama, menerima kritik dan nasihat, bersikap ramah kepada siapa saja. Selanjutnya, pendidikan etika bergaul. Luqman mengajarkan adab dalam berinteraksi dengan masyarakat. Prinsip-prinsipnya yaitu menghargai lawan bicara, menjaga sikap tubuh, menunjukkan perhatian ketika berbicara, tidak bersikap arogan. Selanjutnya ada pendidikan komunikasi yang santun. Ayat 19 mengajarkan pentingnya menjaga cara berbicara. Karakter komunikasi Islami yaitu lemah lembut, jelas, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak berteriak tanpa alasan. Komunikasi yang baik akan mempererat hubungan antar manusia. Yang 9 yaitu pendidikan kesederhanaan. Islam mengajarkan sikap pertengahan atau wasatiyah. Kesederhanaan tercermin dalam cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, dan cara bergaul. Sikap sederhana menjauhkan manusia dari sifat berlebihan dan pamer. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter yang holistik. Ayat 16-19 menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga mencakup keimanan, akhlak, ibadah sosial, komunikasi, dan kepemimpinan diri. Inilah konsep pendidikan Islam yang menyeluruh, yang untuk membentuk manusia yang soleh secara pribadi dan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.